yang kemarin dibicarakan kan memang si apa sih ini penyelenggara pelaku pertunjukan Penyelenggara kita pelaku pertunjukan bukan penyelenggara pelagu pertunjukan enggak bahasanya kemarin gue takut salah bentar ya. Bahasa di sananya Iya benar. Pelaku pertunjukan itu kan penyelenggara acara pelaku pertunjukan itu jadi IO gitu bukan penyanyi. Nah kebetulan di Bang Ariel pendapatnya Bang Boril sendiri kan sempat dikutip lah gitu sama artikel, terus di posting ulang sama Pak Dedani nih, terus dibilang jangan manja. Menurut Bang Ariel sendiri gimana ininya tanggapannya? Dia nanggepin aja sih Bang. Ada salah pengertiannya dikit gini. Jadi yang kita omongin itu tentang penyanyi dibilang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan royalti performing rights. Jadi ini bukan ngomongin masalah izin ya, gitu. Jadi ini ngomongin itu. Jadi kan ada dua permasalahan penyanyi itu dibilang yang mesti bayar waktu itu, habis itu juga dibilang mesti minta izin dulu gitu kan gitu. Mau izin juga gitu dibilangnya. Tapi kan jadi ada dua hal gitu. Yang saya ngomongin kemarin itu yang masalah bahwa penyanyi yang bayar itu. Jadi kan saya bilang bukan penyanyi yang mesti bayar, itu pun sudah dipertegas oleh DPR dan pemerintah. Nah, karena itu tolong dipertegas juga oleh asosiasi pencipta lagu. Tujuannya cuma satu sebetulnya, karena walaupun pemerintah udah ngasih tahu bahwa bukan penyanyi yang bayar, tapi tetap ada somasi kemarin-kemarin tuh terhadap penyanyi untuk membayarkan si performing rights. Makanya saya bilang kalau pemerintah kurang didengar, apalagi kita gitu kan, mungkin kalau asosiasi pencipta yang ngomong lebih didengar soal itu tadi, soal siapa yang mesti bayar tadi gitu. Karena kebetulan yang somasinya itu pencipta. Jadi maksud Ariel tuh kalau yang ngomong asosiasi pencipta, yang mudah-mudahan aja didengar sama seluruh pencipta Indonesia gitu. Kalau masalah izin itu belum selesai sih sebetulnya. Belum selesai kalau izin. Kalau Bang Arman sendiri gimana? Maksudnya setuju juga berarti sama Bang Boril atau gimana? Iya, kalau sebagai penyanyi sebagai penyanyi. Hukum yang berlaku saat ini juga seperti itu. Masalah izin juga sebetulnya sih hukum yang berlaku sekarang juga kan sebetulnya udah ada di dalam hukumnya seperti itu. Tapi kan ya yang seperti tadi Ari bilang masih gantung tuh. Makanya mudah-mudahan perumusan undang-undang revisi undang-undang hak cipta yang nanti katanya kita juga dipanggil visi, aksi dan sebagainya, mudah-mudahan di situ bisa terselesaikan. Penting sih sebenarnya, maksudnya sangat penting. Bukan masalah manjanya, itu tadi karena masih ada yang disomasi penyanyinya sama pencipta lagu. Gitu. Maksudnya itu gini, permasalahan ini jangan melihat Ariel, Arman, BCL, Judika, penyanyi-penyanyi yang di Jakarta lah gitu ya. Enggak, kalau udah ngomong masalah penyanyi seluruh Indonesia tuh sampai dari Sabang sampai Merauke, bahaya kalau misalnya tidak ada kepastian hukum, ketegasan. Kalau menurut abang-abang sendiri gimana dari mungkin dari versi pencipta ya, misalnya kalau ngeliat dari versi pencipta kayak mungkin wajar nggak sih gitu mereka pada akhirnya mempertanyakan hak mereka mungkin gitu ya, seperti apa mungkin? Tapi menurut kita begini, yang terjadi kesalahan sama ini adalah itu kan problemnya itu ada di kinerjanya LMK kan. Kalau kita lihat ya permasalahan itu, jadi LMK-nya yang mesti berbenah. Nah karena kita lihat apa problemnya di sana, kenapa penyanyi yang disalahin kan gitu tuh kita tanyain gitu. Kang, ini kan masih carut marut ya. Ada solusinya sih kayak bikin suatu aplikasi yang kayak pesan kayak sebelah lah, kayak makanan. Ketika orang melis Kang Arman nih lagunya banyak nih, ada nggak sih solusi seperti itu kan? Ya memang itu yang sedang kita. Cuma kan gini Pak, solusi itu ada, tapi kan karena ini menyangkut undang-undang hak cipta, jadi mesti seiring sejalan. Jadi solusinya sama begitu ada solusinya baru, mungkin solusi itu juga mesti diperkuat lagi oleh undang-undang hak cipta yang baru nanti gitu. Jadi memang mesti sabar-sabar sih. Harus sabar sih. Kalaupun misalnya nanti akhirnya jadilah gitu sebuah aplikasi atau apapun lah itu sebagai itu juga pasti kan ada adaptasinya juga tidak akan mungkin secepat itu, mungkin bisa 1 tahun dan sebagainya. Jadi emang mesti sabar. Tapi mungkin apa yang kalian sampaikan ini berbeda juga dengan pendapat dari Pak D sendiri. Tanggapan kan gimana sih? Maksudnya berbeda nih, sesama musisi tapi berbeda pandangan. Iya, itu dia gini. Makanya kemarin kan kita dibilang kenapa nggak mau berdebat gitu. Bilang karena perbedaannya itu udah sangat-sangat apa istilahnya di undang-undang ya. Perbedaan pandangan terhadap tafsir undang-undang udah bukan kuasa kita lagi tuh untuk mentafsirkan itu. Makanya kita bawa ke MK kemarin kan, minta mudah-mudahan di MK bisa dijelaskan pendapat yang mana yang benar kan gitu.
Nah ini kita lagi nunggu nih. Salah satu yang udah jelas waktu di MK itu kan ada pernyataan dari pemerintah dan dari DPR yang menyatakan bahwa pendapat yang kita percaya itu yang betul gitu, bahwa bukan penyanyi yang mesti bayar, bahwa kalau misalnya izin itu langsung beserta sama pembayaran ke LMK gitu. Tapi kan keputusannya belum, jadi ya tinggal nunggu finalnya nih dari MK nanti. Mungkin harapannya gimana? Harapannya gimana Kang? ya harapannya mah apa sih, gini, ini kan mas tadi yang benar ada bilang, ini kan masalah pasal-pasal di dalam hukum, dan saya yakin 9 hakim MK itu mengerti akan pasal-pasal itu. Jadi harapannya adalah apa yang diputuskan oleh hakim MK itu memang betul-betul yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder musik Indonesia. Jadi kalau misalnya MK sudah memutuskan sesuatu, kita harap semuanya juga mengikuti. Bah itu. Mau misalnya kata MK nggak sesuai dengan apa yang kita pengenin, kita pasti ikuti, harus. Itu sih. Oke. Berarti terus memperjuangkan ya apa yang Iya dong, kita mesti membela penyanyi, kasihan mereka jadi takut nyanyikan gitu. Iya. Berarti nggak peduli ya maksudnya kontra dari pihak-pihak posisi musik Kalau lain. kontra itu kan biasa, cuma kan antara pro dan kontra ini, mesti gini, perbedaan pendapat antara penyanyi dan pencipta itu kan biasa karena misalnya gini, karena ada perbedaan pandangan itu. Makanya sangat penting kalau pemerintah yang menjelaskan itu, karena mereka yang betul-betul berwenang. Yep. Oh Bang, satu lagi nih, jadi ada muncul beberapa restoran akhirnya yang kan mereka memang memutarkan lagu untuk kepentingan komersil ya. Ada yang sempat viral aja sih, kayak jadi kayak suruh bayar lah apa segala macem gitu. Iya, menurut abang sendiri gimana nih? Itu panjang ya. Iya. Apa sebetulnya tuh kita kan visi itu kan penyanyi ya. Mau nerang ini sebenarnya bukan pada wilayah kita. Iya, gitu sebetulnya. Tentang performing rights yang itu mendingan tanya ke yang berwenang apa ama gini lah. Simpelnya aja, ini simpelnya. Royalti itu sesuatu yang harus dibayar. Itu aja sih sebenarnya itu. Jadi ketika sebuah tempat atau apapun itu. Jangan, tapi kan kayaknya bukan wewenang kita. Iya, tapi jangan bukan wewenang kita, pokoknya kita tungguin aja deh. Ya, kalau nyanyi dan panjang. Mendingan ke pencipta. Iyalah. Ya, tapi masyarakat jadi pada takut juga nih menyetel ini, takutnya. Sama kan, kita takut punya nyanyi ya. Oh iya, nyanyiin lagu dari ini ya, pencipta komposer. Oke, guys. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih.